Ganja bikin mabuk gak? Nggak tahu sih, nggak pernah make. Tahu gue. Boba! Oke, kembali lagi di Rumsun Boys. Kali ini gua Ariel bersama Teguh dan dia. Haji. Kali ini di video kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang sangat kontroversial ya. Kontroversial ya? Kontroversi. Kontroversi. Yang dimana masyarakat Indonesia itu kebanyakan yang pro daripada kontranya. Apa nih kita membahas? Yaitu kita membahas tentang tanaman ganja dan penggunaannya. Jadi yang kita tahu sendiri ya, tanaman ini di Indonesia sendiri udah dapat stigma negatif banget ya. Bukannya negatif banget gitu loh. Tanaman yang Tapi emang negatif bro. Kenapa tuh? Karena efeknya bikin candu. Emang iya? Iya. Rokok juga kan bikin Itu candu. kecanduan. Tapi Kalau ngomongin masalah kecanduan, rokok juga kan bisa bikin candu. beda Bedanya? ini ngerusak paru-paru. Nah, Kalau kalau ganja, ganja, Nggak ngerusak apa-apa. lu kenapa candu? Karena narkotika. iya kenapa bisa disebut narkotika? Karena candu. Ya jelas. Oh, Jadi kita ngebahas tentang sisi positif dan negatif dan serta pendapat kita ya, apakah ini harus dilegalin atau tidak tetap ilegalin. Oke, langsung aja. Langsung aja ya. Yang kita ketahui tanaman ganja tuh masuk narkotika golongan satu ya, yang dimana yang paling tertinggi. golongan paling tertinggi di hukum Indonesia ini. Oh parah berarti ya? Iya. Gua udah tahu. Tapinya di Indonesia sendiri banyak sih pengguna itu tuh. Enggak ini. Kayak gaji bego. Covid ini. Covid masih ada ya? Iya, Masih. Oke. Gue lupa gue pengen ngomong apa tadi ya. Oke, banyak pro kontranya karena ada yang pro-nya, ada yang dapetin benefit dari ini. Ini di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Bahkan beberapa negara ada yang udah legal gitu loh. Ada yang udah legal, ada boleh, ada aturannya untuk mengkonsumsi. Bahkan ada di luar negeri ada apotek yang namanya apotek khusus buat buat tanaman Bahkan, ganja atau yang gue marijuana. denger juga Wah masa sih? Daerah mana? di negara kan. Iya di negara banyak sih sebenarnya, di Belanda juga ada, di Amerika, di Kanada sekarang udah legal dari tahun 2018 kalau nggak salah. Maksudnya dia apotek khusus ganja. Jadi apotek kan di Indonesia tuh kita tahu lah apotek kayak gimana apotek di Indonesia ya kan. Naistril, amoxicillin. Iya. Di kameranya mati dari sampai mana kita apotek ya? Apotek ini karena Apotek. bahas terlalu serem jadi kamera mati ya. Mana ada Serem dari horor. Iya bego. apotek ya di Indonesia sendiri. Apotek tuh ya gimana sih buat kita berobat ya kan ya? Berobat buat ya gitulah ya kan. Nah kalau di luar negeri itu ada dua, apotek yang medis sama apotek yang non medis, yang yaitu ada apotek ganja gitu loh. Jadi apotek ganja buat apa? Buat beli ganja. Buat rekreasi, buat ganja. Ada juga yang buat obat. Di luar negeri itu ada yang emang sengaja. Nanti kita cantumin klipnya di sini ya. Ada orang yang ngidap Parkinson. Biasanya si Parkinson itu orang yang udah tua. Yang udah tua, Tulang-tulangnya nggak kuat ya. tahu kan Parkinson Iya. kan? Yang ngegetar. Getar. Iya. Yang Muhammad Ali tuh. Ya, Muhammad Ali kan Parkinson. Iya, Muhammad Ali Parkinson. Tuannya kan Parkinson. Tapi dia nggak pakai ganja. Parkinson. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali enggak lah, dia kan boxing. Nah, kenapa emangnya? Itu sih. Dia kan ini hidup sehat. Hidup sehat. Oh berarti kalau pakai ganja nggak sehat? Pakai ganja nggak sehat bro. Gak tahu juga sih sebenarnya. Oh nggak tahu juga ya. Tapi banyak benefit yang orang penggunanya di luar negeri atau di Indonesia. Banyak yang bilang kalau itu banyak benefitnya gitu. Tapi kenapa dijadiin golongan satu? Banyak yang bertanya kayak gitu, pertanyaan yang kebanyakan orang ya. Kenapa ini jadi narkotika? Padahal sebenarnya ini bukan nggak membahayakan, nggak seperti membahayakan alkohol. Padahal kalau ganja dilegalin atau diatur lah hukumnya kayak alkohol ya, karena alkohol kan legal tapi ada batasnya, ada aturannya. Nah kayak gitu mungkin bakalan dapat benefit yang lebih banyak. Tahu kasus Fidelis kayak yang di Indonesia? Nah contohnya itu dia kan udah nunjukin tanda-tanda kesembuhan
dia kan juga udah pada minta izin. Sebelumnya udah minta izin. Iya emang nggak bisa sih karena kan golongan 1. Mau gimana juga nggak bisa. Nah terpaksa kan itu karena dia sayang banget sama istrinya tuh orang. Sampai terpaksa hukum pun dilanggar. Tapi apa hasilnya kan dia nunjukin kesembuhan. Iya ada arah kesembuhan gitu. Tapi ditangkap, semenjak ditangkap dia nggak berobat lagi, nggak ngonsumsi ganja lagi, nggak mulai sakit lagi, meninggal kayak gitu. Sampai-sampai si Felisnya nggak bisa ngeliat istrinya, Udah meninggal. iya. Penjara, udah di penjara. Tapi kalau menurut gua, menurut kita dia, menurut gua deh, menurut siapa? Dia ngomong menurut siapa? Menurut gua kan, kalau kata Panji kan, nggak kata Panji sih, emang bener sih kematian angka rokok itu banyak, kematian dari angka rokok, tapi kematian dari ganja itu 0. Bener kan? Nggak tahu sih, gue belum pernah baca sih. Oh, kata Panji berarti, Kata Panji, ya? bukan kata siapa-siapa, kata Panji. Bukan. Kata Panji itu angka kematian dari ganja itu 0, tapi angka kematian dari rokok itu banyak. Tapi rokok itu legal, ganja itu ilegal. Kenapa tuh? Ya mungkin kalau menurut gua itu mungkin merusak pasar rokok atau Wah dia sembarangan. oh iya jangan nggak boleh. Ini orang gede loh. Oh ini orang gede ya? Orang gede yang enggak sih. Enggak kan gua orang kecil, tinggi doang badan gua. Ya udah gitu. Maksud gua, lu ngomongin orang-orang gede. Iya dari secara logis aja, logika gitu. Mungkin kalau ganja dilegalin, sedangkan lu kalau pakai ganja kan mungkin sebatang sehari, ya nggak? Iya kali, gua Iya. nggak pernah pakai sih. Iya kan, mungkin kalau misalnya pakai ganja sehari sekali kan mungkin cukup gitu. Kalau pakai rokok kan kita sebungkus sehari. Lu, Apa? gua jarang. Lu udah bungkus Iya. gila. Gua jarang sih. Ini kan lagi kayak gini, lagi santai ngerokok. Paling kadang gua sehari enggak atau seminggu enggak gua. Jarang banget gua ngerokok. Oh jangan rokok ya. Jarang ngerokok. Nah, itu sih. Lanjut. Terus apa lagi ya? Terus kontranya itu tadi kita ngomongin apanya sih? Tadi kita ngomongin Kelegalan di luar negeri. iya legal di luar negeri ya kan, di beberapa negara legal, di Belanda legal, di Belanda udah lama banget sih, Amerika beberapa bagian sih. Tapi beberapa harganya bagiannya mahal masih- ya? Harganya mahal ya, Bre? Kalau gua lihat di Amerika ya cuman beberapa dolar lah, nggak mahal-mahal amat. Yang paling murah juga paling cuman $5, $7 dapat. Tapi ada pembatasan real. ada pembatasan. Pembatasannya iya. Kalau misalkan lu beli di apotik itu nggak bisa lebih dari berapa gram gitu, gua lupa. Jadi aja nanti ya. Tapi kalau misalkan di Amerika biasanya itu dia belinya di ilegal. Ilegal juga kalau misalkan lu beli ilegal di pasar Amerika, walaupun dia udah udah resmi, kalau lu beli ilegal tetap ditangkap ya. Kenapa tuh? Soalnya nggak ada kuotanya, Nggak diatur gitu nggak ya? diatur. Apa sih namanya? Sama kayak kita beli nggak ada surat-suratnya lah, iya, ibaratnya gitu ya? iya. Kenapa kebanyakan beli ilegal tuh? Lebih murah kali ya? Iya, satu lebih murah ya. Dua juga bebas, kita mau beli berapapun juga. Oh, karena nggak diatur Iya, ya. nggak Mungkin diatur. gue juga nggak tahu ya. Mungkin ntar koreksi kalau salah. Iya, kalau salah ya. Mungkin di luar negeri kita beli nih ya, ditandain kali kita, misalnya kita beli nih hari ini atau bulan ini, bulan Agustus beli 5. Nah itu mungkin batasnya bulan Agustus tuh beli 5 kali doang. Mungkin kayak gitu ya. mungkin ya. Jadi misalnya kita datang lagi untuk 6 kalinya, oh nggak bisa karena udah beli 5 bulan ini, gitu kali ya. Karena emang kalau dari kita pakai terus pasti sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, Nggak baik, ya? bagus. Karena bakalan jadi edik, pecandu gitu. Jadi Kalau emang terlalu banyak make, kayak misalnya lu nggak bisa tidur gitu, lu pakai ganja gitu. Kan di luar negeri kan banyak kasus-kasusnya tuh depresi, kalau nggak anxiety, obatnya baca doa kepada Allah. oh subhanallah, Subhanallah. doa kepada Allah ya. Tapi kan di luar negeri kebanyakan Kristen. Doa kepada Yesus lah. Oh pada Yesus Iya. Kristus. Tapi banyak luar negeri kan Pada ateis. Bapak Roh Kudus. Enggak. Ateis gitu kebanyakan tuh. Di mana, daerah mana ateis? Banyak kan. Nah, itu Amerika mah- juga ada ateis. Tapi banyak kan Kristus kan? Iya, iya. Kristen maksudnya. Ya, kebanyakan sih gua baca-baca. Kenapa banget? Wah, Wah. Ya, ya kebanyakan obat dari anxiety, depresi nggak ada bro, obat pil-pilnya gitu, obat penenangnya itu apa? Jarang ya. Iya pasti memakai ganja, mungkin. tapi Ya. ada kayaknya ya. Tapi emang bener sih obat anxiety ganja. Gua baca-baca. Di Bener, luar negeri, baca-baca di gitu, Amerika, bener. Depresi. Nah Iya, kalau iya. misalnya lu pakai terus kan itu ntar bakal ketergantungan. Gitu ya.
dikit-dikit lu resah kan, oh gitu, update status pakai ganja maksudnya. Oh gitu. Terus lu Ji gimana Ji? Gimana apanya? Apanya? Selalu lah apanya, kita ngobrol ngasal aja ini. Sama. Iya. Pro kontranya ya. Ya udah, jangan ngomongin pro kontra dulu. Bahas aja apa yang lu ketahuin tentang ini. Gitu maksudnya. Tapi sih menurut yang sepengetahuan gue ya, Hmm. ganja emang harusnya udah dimasukin ke golongan narkotika. Harusnya tuh ya. Harusnya sih. Lu anak polisi nih ya? Bapak lu nonton deh. Iya, dia anak polisi. Kenapa? Harusnya. Karena menurut pengalaman gua dan teman-teman gua nih yang pakai kayak gitu, yang dirasa katanya itu cuman bahagia, sih, rasa happy. Iya. Jadi nggak ada rasa apa ya disebutnya ya, kayak alkohol dah contoh dah. Bahkan kalau misalkan kita pakai alkohol di luar rumah, itu pasti mengakibatkan kerusuhan. Kerusuhan siapa sih namanya? Bikin Keresahan orang kan. Tapi Jadi, kalau ganja ya. mah nggak mungkin loh kayak gitu. Lu pernah lihat gak orang ganja tuh bikin rusuh orang gitu? Jarang kan kayak gitu kan? Pasti kan? ada. Jarang, gue jarang. Tapi ada. Jarang. Tapi ada. Emang Tapi iya ya ada lah, tergantung makanya kalau misalnya lu ngeganja buat sekedar, Bentar, tapi ganja itu bikin mabuk gak? gua nggak tahu. Ganja bikin mabuk nggak? Nggak tahu sih, nggak pernah make. Iya, ini serius ya, Kak? Iya. Iya serius. Jadi, tahu. Coba Menurut- kita lihat ya, ganja itu memabukkan apa enggak kita Enggak sih, nggak usah di-searching juga sih. Sebenarnya kalau gue liat di YouTube ya, mabuk ya mabuk ganja, mabuk gitu, teler kayak gitu. tapi rasanya sama kayak mabuk alkohol. Beda sih kalau gue Beda. ada aja di YouTube, nanti lu lihat dah ya penonton di YouTube ada yang alkohol versus weed. Itu video orang luar negeri. Itu rata-rata weed yang menang gitu. Dites jadi main teka-teki atau ngangkat bahan itu rata-rata pengguna marijuana yang menang gitu. Sama maboknya kan bukan sama maboknya, sama lagi keadaan mabok. Beda-beda ini doang, mabok ganja sama mabok alkohol. Tapi yang menang rata-rata mabok ganja gitu. Ngomongin apa lagi? Tadi lu masih di lu, Ji. Jadi apa? Ganja itu harus dilegalin. Enggak, bukan harus dilegalin sih. Ganja Kalau menurut lu harusnya legal. bukan legal, menurut gua nggak termasuk golongan narkotika. Oh, karena Itu karena alasannya karena itu juga alami juga, ganja juga. Tembakau kan ganja itu kan. iya tanaman Iya, ya, tanaman tembakau tumbuh-tumbuhan kan. gitu. Alami. Tumbuh-tumbuhan itu kan, Alami. tumbuh-tumbuhan pasti mengandung vitamin. Nah, Namanya tumbuhan mengandung Iya. vitamin, bro. Kan 4 sehat 5 Iya, sempurna. hijau ya, warna hijau ya. Warna hijau. Hijau kan Enggak. sehat kan ya. Makanya kan Biasanya. anak-anak disuruh makan sayuran. Enggak juga sih sebenarnya kalau ngomongin alami ya itu terlalu naif kalau kata gue. Gimana naik? Karena Kenapa naik? banyak sih narkotika yang emang berasal dari bahan-bahan alami, contohnya ya yang contoh Jamur ya? ya mushroom, magic mushroom itu kan dari tai binatang, dari tai sapi gitu, dimakan sama kita bikin high kayak gitu. Itu kan alami juga sebenarnya. Kalau kita ngomongin alami, naif juga sih sebenarnya. Iya. Banyak yang alami, Iya, iya. banyak yang alami, tapi emang benar-benar nggak boleh gitu loh. Nggak boleh dikonsumsi. Kalau kita beralasan nganggap itu alami, kenapa diiniin? Naif sih. Karena apa? Banyak juga ada lagi kecubung, atau kecubung nggak? Nggak tahu, Nah, itu kan kecubung. alami juga, tapi goblok yang pakai. Cubung apaan? Musuhnya kampret. Iya nggak tahu, pokoknya ada kecubung. Cebong. Oh itu cebong. Itu cebong. Oh itu Cebong kan sih? Bukan deh. Iya Oh, kecil cebong. cebong. Lu musuh sama kampret. Iya bro. Gue bilang kalau kita ngomongin alami ya, itu banyak. Nah, sebenarnya ngomongin benefitnya loh, benefit kalau gue pribadi ngomongin benefitnya. Ada beberapa penelitian, mungkin ya ini gue nggak tahu, ini so tau doang, penelitian tentang ganja yang emang ternyata nih obatnya murah nih, ganja doang nih obatnya murah. Tapi ini obat segala obat gitu misalnya. Oh ini cuma mungkin ya. ngerugiin pihak farmasi, pihak apoteker kayak gitu-gitulah contohnya. Mungkin. Jadi wah ini kalau gini nih ngerugiin rokok juga ya kan. Rokok Tapi bentar kalau lu bilang kalau misalnya ganja segala obat, lu tau nggak yang kata apa sih namanya kalau quotes yang kata eat apple today you can go doctor away gitu, lu tau nggak? Yang makan apel sehari lu bakalan jauh dari dokter. nggak tahu. Ada apel itu banyak khasiatnya bro. Apel itu tapi jatuhnya apel bukan obat sih. Apel lu jatuhnya mencegah Vitamin sih, vitamin, buah-buahan iya. iya.
ada kayak gitu, ada quotes yang makan apel sehari lu bakalan jauh dari dokter gitu. Tapi kalau misalnya yang lu analogiin, kalau ganja itu segala obat. Iya. Kemungkinan doang. Kemungkinan nggak tahu kan, kita nggak tahu. Oh iya, kita nggak tahu. Mungkin ada beberapa pihak yang bakal dirugiin Ya, nih kalau ini Allah yang tahu. kalau ini legal nih. Oh iya. Gitu kayak pihak pengusaha rokok gitu ya kan. Ntar orang nggak mau ngerokok lagi, maunya ngeganja gitu. Karena Itu yang gua omongin tadi dong. iya yang gua omong Lu orang tadi. kecil loh. Ah, bukan, Ini maksudnya orang-orang gede. Iya. Oh iya iya. Nggak, ini kan kita cuman ngobrol-ngobrol ngasal aja ya. Ngasal aja ya. Selalu mau dengerin juga nggak apa-apa ya kan. Nggak dengerin ya udah, ngasal-ngasal aja. Iya iya. Terus Kita cuman bertukar pikiran gitu tentang berpendapat aja. berpendapat tentang apa tanaman ini gitu loh. Udah bacain juga sih Indonesia udah di apa sih kemarin gua baca dah di Indonesia tuh udah jadi tanaman herbal ya Ya di mana? di Indonesia. Coba di browsing deh sekarang deh. para peneliti mengambil sampel dari 5.000 orang dewasa muda sepanjang kurang lebih dari 20 tahun. Perokok tembakau kehilangan fungsi paru-parunya sepanjang waktu tersebut, tapi pengguna ganja malah memperlihatkan peningkatan kapasitas paru-parunya. Wih, Berarti lu ngerokok sambil ganja. Enggak, jangan. jangan karena terlalu berbahaya karena ini Enggak lah. karena ilegal di sini. Yang paling bener tuh lu berenang sambil berganja. Nah itu dia manfaat-manfaatnya ya. Itu manfaat ganja. Manfaatnya itu menurut menurut website Klik Hijau. Klik hijau. Tapi ada ininya juga sih, ada referensinya juga dari University of Nottingham gitu-gitu. American Medical Association, itulah pokoknya semua dari Amerika. Iya gitu. Konspirasi Donald Trump kayaknya. Ya, terus Kebawa udah. Itu sih ya ada pro ada kontranya sih. Tapi lu yang apa nih? Lu yang pro apa yang kontra? gue yang kontra bro. Lu yang kontra kenapa tuh? Kenapa? Karena gimana ya, kalau tadi kan lu ngelihat temen-temen lu Ji, ya yang memakai itu nggak meresahkan ya. Kalau gue malah sebaliknya, gue ngelihat temen-temen gue yang memakai itu malah meresahkan. Karena gimana ya, jadi gaya hidup loh. Dia tuh ganja itu jadi dilihat sebagai apa ya, kekinian gitu, kekinian. Masa sih? Oh Iya, jadi kayak wah gue make nih, Nah, make nih. gitu. Keren-kerenan. Iya, jadi Keren-kerenan, kayak itu bukan efeknya ya gue yang dicari, Ah, tapi dia tuh apa ya namanya? lebih kayak ke Iya, pergaulannya. gua mabok nih bro gitu. Ganja nih gue ganja nih bro, gitu kan. Emang ada kayak gitu? Di banyak. ada. Emang Eh, ada ya? Banyak. tadi yang lu lihat katanya nggak meresahkan. Merasakan sama kayak gitu beda bro. Oh beda. Iya beda. Oh beda. Beda. Itu nggak meresahkan deh. Menurut dia nggak Kalau merasakan. gue nggak merasakan Oh. tapi gue cuman gedek aja gue dia kayak gitu. Iya, meresahkan Iya, dong. Enggak lah. Enggak. Merasakan kalau dia ganggu gue, dia tuh nggak ganggu gue. Ngeganggu Nggak karena dia ganggu. bikin gedek. Ya itu lu. Itu Kalau Tadi kan masa? lu bikin gedek. biasa aja Oh, gedeknya. enggak. Aduh, Kalau gua bikin gedek, lu kayak ganggu berarti ya. ganggu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang kayak gitu lu gimana tuh? Ya enggak gimana. Dia Tapi dia ganggu. ganggu. Gedek aja gedek. Bener ya? Iya gedek. Karena gitulah. Kayak kalau misalnya lu make gitu, tapi lu nyari sisi positifnya gitu. Nggak apa-apa Ya ya. nggak apa-apa, oke. Tapi Tapi lu make kan buat gaya-gaya hidup Gaya itu hidup. doang, buat gua make nih kayak kalau di Jaksel kan kebanyakan yang pakai alkohol, yang banyak gaya-gayaan gitu. kalau gue sih setuju gue malu. Kalau di Setuju. Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri gue nggak tahu pergaulannya kayak gimana. Ya kalau di luar negeri kan kita nggak tahu, Iya. mungkin jadiin obat. So. Ya mungkin nggak disalahgunain bu. Di Indonesia pergaulannya gue nggak tahu di daerah lain ya. Gue tinggal di Jakarta nih. Di Jakarta pergaulannya kayak gitu, gaya-gayaan. Lu make kayak gitu, disangka keren. Ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan juga. Mau make nih. Padahal kita nggak tahu ya, dia itu tahu manfaatnya apa enggak kan, tahu fungsinya apa enggak. Ya, cuman make-make doang. Gitu sih gue setujunya sama lu. Jadi lebih kayak nggak guna gitu lah. Iya nggak guna, Nggak cuma guna. pakai doang. Gimana? Lu ke pro kan? Lu lebih ke pro. Gue sih 50-50 ya kalau gue. Kalau di Indonesia sendiri kayaknya SDM-nya belum siap Iya. kalau kata gue. SDM ya kita SDM-nya belum siap. SDM tuh apa? Sumber daya manusia. Iya. Oh. Untuk Gua kira hal ini susu. dilegalin. Iya. Oke. Karena apa? Karena kalau kalau dilegalin, mereka nih bakalan bebas gitu loh. Benar. Penggunanya juga nggak bijak. Rata-rata tuh penggunanya pengguna nggak bijak. Nah, itu yang yang tadi dipermasalahkan tuh ngomongin, iya. itu. Jadi saat ya legal ya kan, banyak pengguna-pengguna yang emang sebelumnya pengguna makin bebas gitu loh. Buat yang harusnya mah buat obat ya, Hmm. dia buat apa?
nongkrong kayak gitu. Sebenarnya sih nggak masalah sih ya, nggak masalah. Cuman kalau kata gue buat nongkrong sih nggak masalah, nongkrong rame-rame gitu nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah kalau gua. Cuman kan ada beberapa orang yang stigmanya terhadap iya masih sejarah sih ngatain. Robert bro, diantar dikit nih. Sejarah sih ngomong ganja itu dari Cina ya. Oh, ganja dari Cina? Iya, kerajaan. Udah lama banget lah, udah ratusan tahun. Kalau kokain itu masih baru Bukannya banget. ganja dari Jamaika? Anjay. Iya, enggak ya. Iya kan identiknya tuh. Iya. Enggak. Itu dari Cina. Enggak. Ya, Cina. Dari Cina. Terkenalnya mungkin di tanarinya kali, di pasarinya. Karena musiknya juga iya, ya, musiknya juga. Iya kayak gitu. Kalau kokain tuh masih baru-baru tahun 80-an, tahun 70-an itu. Di Kolombia awalnya. Rata-rata bukan awalnya sih. Rata-rata kebanyakan di Kolombia pada saat itu ya, dari Kolombia itu sih. Tadi gua sampai mana ngomongnya? Sampai Pro Cina. kontra. Sampai Enggak, yang gua bilang gua setengah-setengah. Iya, gua setengah-setengah yang karena SDM. Satu SDM-nya belum pada siap. Beda sama orang-orang mungkin Malaysia mungkin udah siap. Iya, Karena- Malaysia katanya iya, udah. mau itu juga. Iya, mau. karena emang kita bisa lihat juga sih orang-orang Malaysia tuh beda sama Indonesia, beneran. Walaupun sama ya, physically sama, tapi beda. Dari pola pikirnya beda. Makanya mereka udah ada wacana-wacana buat legalin. Bahkan di Vietnam apa di mana ya? Filipina kalau nggak salah udah legal kalau nggak salah. Di Vietnam dulu kalau nggak salah ya. Begitu. Nah, 50-50 sih kalau gue. Tapi katanya sih kalau Bisa legal, bisa nggak legal. Kalau mau legal itu dikontrol benar-benar ketat legalnya. Dan khusus medis doang. Dan kayak di Amerika dibikin apotik yang ada pembatasannya. Iya. Pembatasan belinya berapa. Itu sih Per 50-50 sih gram. kalau gua, iya 50-50 sih kalau untuk Indonesia ya, legal ilegal. Dan menurut gua untuk benefit gua nggak tahu sih karena gua belum nyoba ya. Untuk benefit apakah emang sebenar apa yang diceritain orang gitu, benar-benar bisa jadi pereda sakit kayak painkiller. Kalau di luar negeri kan tapi kalau misalnya reda sakit mah udah pasti. kenapa tuh? Karena kita lihat dari sisi alkohol aja. Karena alkohol bukan ganja. Kan memabukkan. Namanya memabukkan tuh pasti meredam rasa sakit. Emang iya? Iya dong. Tahu. Sedangkan orang yang minum alkohol gitu ya, jamet gitu, ditonjokin nggak berasa dia, ntar pas udah sembuh baru Pas bengap-bengap udah sadar lagi. ya, ya. pas udah sadar Nah, baru. namanya sesuatu Iya sih, memabukkan iya sih. pasti Painkiller, painkiller, iya. pasti meredam rasa sakit. Cuma kalau efek-efek yang lain gitu, kayak katanya kan anxiety bisa sembuh. Nah itu kan kita nggak tahu. Terus yang setruk-setruk, tapi ada videonya. Ada, ya? ntar gua cantumin di ini. Really? And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're gonna be asleep all afternoon. You know what you should do? No, don't try to communicate, just relax. See what happens. I think you're calmed down. So quickly. Swing back. It works most of the time. In fact, it's. Ada. Nah, ya itu sih. Katanya di luar negeri juga kan orang pada pas perang ya, zaman dulu perang disuntikin morfin kan. Morfin itu drug loh kalau mau tahu mah. Itu kan bikin dia halu juga morfin. Tahu nggak lu morfin? Enggak. Ada Morfin gue tahu. morfin Wait, bukan oh, morfin. Ya. Nggak tahu deh ya kalau sekarang masih ada nggak di dunia kedokteran ya. Tapi kalau gue lihat tuh zaman dulu, zaman perang dunia, rata-rata orang yang sakit nih atau mau diamputasi disuntikin morfin dulu. Oh biar dia Iya. halu gitu. Iya biar dia nggak sakit. Oh. Itu kan emang kebutuhan buat medis kali. Iya, tetap aja kan kenapa nggak pakai ganja? Ganja ini udah ada faktanya, maksudnya udah ada video, udah ada penelitiannya, udah ada jurnal-jurnalnya juga. Jadi nggak Siapa yang sembarangan. neliti kan nggak bisa diteliti. Di luar negeri. Oh luar negeri. Iya, udah ada, udah luar banyak. negeri, ya. Mhm. Gimana udah lobet nih? Kalau ya kesimpulannya untuk gua ya, kesimpulan sendiri gua masih pro kontra kalau buat legal Indonesia. Tapi gua sendiri juga kalau misal legal bakal nyobain juga sih. Kalau bakal cobain ya? Iya karena banyak penasaran ya? bukan penasaran, banyak yang mengatakan ini tuh benar-benar obat Iya. benar-benar obat buat tulang belakang juga bisa katanya. Sedangkan gue punya Skoliosis ya? sedangkan gue punya skoliosis nih. Mungkin dengan mengkonsumsi itu gue bisa enak gitu.
obat tidur juga, ada yang insomnia bakal gituan bisa jadi ini. Oh masa? Terus obat Parkinson juga nih yang ntar bakalan gua Berarti kalau tunjukin videonya. dilegalin boleh tuh, gue sering insom. Iya gitu sih kalau gua sih. Berarti kalau untuk Kesimpulannya pelegalan, ya masih. Iya, lu masih. masih 50-50. Kalau lu gimana Kalau Ji? gue ya nggak setuju. Nggak Kalau setuju untuk ya? Indonesia emang nggak setuju kalau. Masih belum setuju Masih ya? belum setuju kalau di Indonesia. Kalau menurut gue juga masih belum setuju sih. Kalau untuk di Indonesia masih belum setuju karena alasannya SDM, Iya. betul? Pola pikir rakyat Indonesia masih belum benar. Menurut gue Gitu sih. sih. Udah kesimpulannya jadi ya tadi sebenarnya apa tadi gua belum mau kesimpulan. Apa? Apa? Simpulannya berarti ganja di Indonesia kita nggak setuju. Oh gitu. Kita nggak ya. setuju. Nggak setuju. Karena kita berdua dia sendiri. Aja Gua 50-50. pikir iya berarti Berarti kita yang nggak setuju. ya. Belum Berarti setuju. Makanya kalau kalian mau mendukung LGN gitu untuk dukung legalisasi ganja ya cobalah rubah pola pikirnya Iya, gitu. iya, Jangan benar. jangan untuk hedon gitu tapi dipelajarin lagi itu manfaatnya apa untuk penyakit juga bisa. Nah baru coba diisep. Jangan. Nggak boleh. Ntar gua masuk penjara. Yang ini dipotong ya. Yang ini dipotong. Enggak. Enggak gua Kalau misalnya Jangan bego jangan potong. Dipotong aja. Enggak jangan dicoba. Nggak boleh dicoba. Coba. Tapi Kecuali untuk- udah resmi, baru Resmi. kita coba. Jadi disupport dulu aja, disupport untuk melegalkan ganja ya gitu. Oke, Oke sih. Rumsun Boys. Kita nggak setuju ganja dilegalin. Oh, say no to ganja. Say no to drug juga ya. Nah, Jangan say- coba-coba ya, hati-hati karena ini tinggi juga hukumnya. Ih, berisik udah tutup. Ya udah tutup ya. Say yes untuk alkohol. Itu ya gitu. Apa sih namanya pembukaan ya? Kamu nggak setuju sama ganja gitu. Ya udah siap. Nah, udah hari juga